Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alaihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita semua. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan limpahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat di yaumul akhir. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Arci Haidar Aditama Setiawan, Kors TNU 29. Kali ini saya akan membawakan kultum berjudul Amalan-Amalan Utama pada Bulan Suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu sebenarnya bukan hanya bulan pengamalan, tapi juga adalah bulan penghayatan. Apa arti pengamalan tanpa penghayatan? Tapi juga jangan hanya penghayatan tanpa pengamalan. Makanya itu saya kira yang paling bagus untuk kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini adalah pengamalan plus penghayatan. Man sama Ramadana imana, wah tisaban gufirallahumma taqaddama minnan bihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwa pengamalan yang selama ini kita lakukan selama bulan suci Ramadan tidak akan banyak artinya. Tidak akan membuahkan banyak hasil kalau tidak disertai dengan penghayatan. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita meningkatkan kualitas Ramadan kita dengan cara seperti apa? Jangan hanya mengandalkan amalan. Saya sudah hatam Al-Quran. Saya sudah baca Yasin 1000 kali. Saya sudah bantu anak yatim piatu, tapi hatinya masih kering. Penghayatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala masih dangkal. Nah, itu tidak banyak artinya. Kita diingatkan bahwa amalan itu sangat penting. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah penghayatan. Kesadaran tertinggi kita. Kesadaran puncak ini yang sangat penting. Betapa maha agungnya Allah, betapa hinanya aku dan kita semua. Jadi ada sebuah kesadaran diri di situ. Selama kita melakukan ibadah Ramadan, tetapi hati kita masih tetap angkuh, masih tetap sombong, masih egois, dan segala macam, itu tidak akan memberikan arti apa-apa. Betapa banyak orang yang berpuasa namun yang diperoleh hanya haus dan dahaga. Kenapa? Amalan oriented. Nah, kita ingin jangan hanya ada amalan oriented, tetapi juga penghayatan oriented. Amalan plus penghayatan. Ini yang kita harapkan. Yang beribadah itu bukan hanya badan, namun hati juga harus melakukan mujahadah, perjuangan batin. Hati ini harus melakukan riyadah, spiritual exercise. Nah, ini juga yang sangat penting. Kita memang menyumbang, tetapi tidak selesai sampai di situ. Kita bersedekah, tidak selesai hanya mengeluarkan zakat. Tidak selesai sampai 20 rakaat setiap malam melakukan sholat rawih, tetapi tanpa penghayatan. Kering hati ini. Karena itu, mari kita memperbaiki kualitas ibadah kita pada bulan Ramadan ini dengan mempertebal penghayatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengingatkan, itu ada 2 orang sahabatku. Ada 2 orang yang sedang sholat, sama-sama gerakannya, sama-sama juga bacaannya. Tapi, sholatnya antara bumi dan langit. Satunya sholat langit dan satunya sholat bumi. Berarti, yang menentukan di sini bukan hanya gerakan, bukan hanya amaliyah, tetapi yang sangat menentukan adalah penghayatan kita terhadap amalan tersebut. Jadi kita hanya sholat bumi, sholat langit lah. Jangan kita hanya puasa bumi,
Puasa langit kah? Apa yang dimaksud dengan puasa langit? Yaitu puasa yang menggapai langit. Ibadah yang menggapai langit. Bagaimana cara kita menggapai langit tersebut? Harus ada energi batin yang kuat di situ. Kita banyak sholat, tetapi penghayatan kita kemana? Sujudnya banyak, tapi hatinya tetap egois. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, mari kita perbaiki kualitas ibadah kita yang lakukan. Agar ada dimensi batinnya. Dimensi batin saja tanpa fisik tidak sempurna. Begitupun sebaliknya. Batin tanpa fisik tidak sempurna. Ada kata-kata bagus dari Ibnu Athaillah. Barang siapa yang berpikir tanpa bertasawuf, maka itu rusak. Barang siapa yang bertasawuf tanpa berpikir, itu juga rusak. Barang siapa yang menggabungkan keduanya, maka itulah yang benar dan itulah yang menggapai langit. Ramadan kali ini masih penuh tantangan. Pandemi masih terus berlanjut, namun sudah agak reda sepertinya. Kita tidak akan tahu kapan kita terinfeksi, kapan kita mati, kapan ajal akan menjemput kita. Maka dari itu, gunakanlah bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Mari kita lebih intensif melakukan amaliyah Ramadan, bukan hanya sekedar melakukannya tanpa penghayatan. Mari kita naikkan kualitas Ramadan ini, batin kita yang beribadah, batin kita yang bekerja. Insya Allah, Ramadan kali ini akan memberikan efek yang sangat positif. Menjalani sisa-sisa kehidupan kita di masa depan. Dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Lakukan amalan-amalan seperti tadarus Al-Quran, berdoa, bersedekah, memperbanyak sholat, baik itu sunnah atau wajib, serta qiyamul lail. Tapi ingat, apapun amalan yang kita lakukan, semuanya harus dari hati yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memperbanyak amalan di bulan Ramadan sama saja menabung pahala yang berlimpah untuk diri kita sendiri juga akhirnya. Barakallahu fikum, demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.